Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Nur Anggraini dengan NPM 200402080015. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi bermain drama. Pernahkah kalian menonton pementasan drama atau mungkin kalian pernah menonton drama di televisi? Mari kita bahas. Drama merupakan perbuatan, tindakan, atau aksi yang ditulis untuk kemudian dipentaskan dalam sebuah panggung. Drama umumnya dilakoni oleh beberapa aktor dan aktris melalui gerakan-gerakan dan dialog-dialog, serta ditonton oleh para penonton pementasan drama tersebut. Drama. Yang pertama, drama memiliki konflik. Yang kedua, dalam sebuah drama pasti ada aksi yang akan dimainkan. Yang ketiga, harus dilakonkan atau diperagakan. Yang keempat, waktu drama harus kurang dari 3 jam. Yang kelima, tidak ada pengulangan dalam satu masa. Selanjutnya, tujuan dari drama sebagai sarana hiburan bagi masyarakat di semua kalangan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Yang ketiga, sebagai media untuk mengembangkan bakat mengenai estetika. Selanjutnya, manfaat drama. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Yang ketiga, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang keempat, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik. Yang kelima, dalam dunia pendidikan, drama digunakan sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan. Nah, setelah tadi kalian mengetahui pengertian drama, ciri-ciri drama, tujuan dan manfaat, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur drama. Yang pertama, terdiri dari prolog atau adegan pembuka. Prolog berisi kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita. Prolog biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Kemudian, dialog atau percakapan. Dialog berisi percakapan antar tokoh yang terjadi dalam cerita. Dialog harus memenuhi 2 tuntutan, yaitu dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya dan dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Dalam dialog terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi berisi perkenalan para tokoh yang menyatakan situasi cerita tertentu. Orientasi juga berisi tentang pengajuan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang mengembangkan konflik. Dalam bagian ini, pelaku utama menemukan rintangan-rintangan
antara dia dan aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan atau masalah yang terjadi dalam sebuah drama. Yang ketiga, klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik yang terjadi dalam suatu cerita yang dialami oleh tokoh utama. Yang keempat yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian dimulainya penyelesaian dan pemecahan masalah yang sudah dihadapi oleh tokoh utama. Selanjutnya ada epilog atau bagian akhir. Epilog adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah drama. Epilog biasanya berisi tentang kesimpulan dan pesan yang bisa diambil dari sebuah drama yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur intrinsik drama. Unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok atau juga bisa disebut dengan ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Tokoh tersebut dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Tokoh diklasifikasikan menjadi 3. Tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang memiliki sifat baik. Bisa juga dikatakan tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, yakni tokoh penentang cerita atau biasanya berperan sebagai tokoh jahat. Tokoh tritagonis, yakni tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Selanjutnya, berdasarkan perannya, tokoh diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tokoh sentral dan tokoh utama serta tokoh pembantu. Tokoh sentral yakni tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Tokoh sentral adalah penyebab dari terjadinya konflik. Yang kedua, tokoh utama, yakni tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini ialah tokoh tritagonis. Yang ketiga, tokoh pembantu, yakni tokoh-tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Selanjutnya ada perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seseorang yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh-tokoh dalam drama itu digambarkan dengan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku dari sang tokoh. Watak dari para tokoh itu digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik diilustrasikan dengan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, ciri khas yang menonjol, raut muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan psikis. Ini melingkupi watak, kegemaran, temperamental, ambisi, psikologis yang dialami, dan lain-lain. Ketiga, keadaan sosiologis. Hal ini melingkupi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, agama, ras, dan ideologi. Kemudian, cara pengarang menampilkan watak tokoh bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu disebut dengan analitik, sedangkan secara tidak langsung disebut dengan dramatik. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, serta penyelesaian. Selanjutnya ada macam-macam alur, yaitu alur maju atau bisa disebut progresif. Set cerita berjalan maju mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur
atau bisa disebut regresif, kebalikan dari alur progresif, cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini menggunakan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan, saling terkait satu sama lain. Unsur selanjutnya setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut sebagai latar cerita. Latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Kemudian, latar waktu merupakan waktu atau zaman terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Yang ketiga, latar suasana merupakan suasana yang mendukung terjadinya cerita. Setting cerita tersebut dapat didukung dengan tata suara atau juga tata lampu saat pementasan drama. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama atau akuan, kedua sudut pandang orang ketiga atau diaan, dan sudut pandang orang kedua. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur intrinsik drama. Unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok atau juga bisa disebut dengan ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Tokoh tersebut dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Tokoh diklasifikasikan menjadi 3. Tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang memiliki sifat baik. Bisa juga dikatakan tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, yakni tokoh penentang cerita atau biasanya berperan sebagai tokoh jahat. Tokoh tritagonis, yakni tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Selanjutnya, berdasarkan perannya, tokoh diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tokoh sentral dan tokoh utama serta tokoh pembantu. Tokoh sentral yakni tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Tokoh sentral adalah penyebab dari terjadinya konflik. Yang kedua, tokoh utama, yakni tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini ialah tokoh tritagonis. Yang ketiga, tokoh pembantu, yakni tokoh-tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Selanjutnya ada perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seseorang yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh-tokoh dalam drama itu digambarkan dengan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku dari sang tokoh. Watak dari para tokoh itu digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik diilustrasikan dengan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, ciri khas yang menonjol, raut muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan psikis. Ini melingkupi watak, kegemaran, temperamental, ambisi, psikologis yang dialami, dan lain-lain. Ketiga, keadaan sosiologis. Hal
Hal ini melingkupi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, agama, ras, dan ideologi. Kemudian cara pengarang menampilkan watak tokoh bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu disebut dengan analitik, sedangkan secara tidak langsung disebut dengan dramatik. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, serta penyelesaian. Selanjutnya ada macam-macam alur, yaitu alur maju atau bisa disebut progresif. Set cerita berjalan maju mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur atau bisa disebut regresif, kebalikan dari alur progresif. Set cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini menggunakan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan, saling terkait satu sama lain. Unsur selanjutnya setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut sebagai latar cerita. Latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Kemudian, latar waktu merupakan waktu atau zaman terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Yang ketiga, latar suasana merupakan suasana yang mendukung terjadinya cerita. Setting cerita tersebut dapat didukung dengan tata suara atau juga tata lampu saat pementasan drama. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama atau akuan, kedua sudut pandang orang ketiga atau diaan. Unsur selanjutnya amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton dengan melalui karyanya. Amanat tersebut memiliki sifat kias, subjektif, dan umum, sedangkan untuk tema bersifat lugas, objektif, serta juga khusus. Amanat drama itu selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam drama tersebut. Unsur ekstrinsik drama. Faktor ekonomi, yang kedua faktor politik, ketiga faktor sosial budaya, keempat faktor pendidikan, dan kelima faktor psikologis pemain. Unsur ekstrinsik drama. Faktor ekonomi, yang kedua faktor politik, ketiga faktor sosial budaya, keempat faktor pendidikan, dan kelima faktor psikologis pemain. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung akhir pembelajaran. Kalian tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan drama, tujuan drama, manfaat, struktur, unsur. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.